Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran prakarya budidaya tanaman obat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perbanyakan bibit tanaman dengan teknik vegetatif. Penggunaan teknik vegetatif ini lebih memiliki manfaat yang lebih dalam budidaya tanaman obat karena berbagai kelebihan dan yang dimilikinya. Adapun kelebihannya pada kesempatan ini akan tampilkan dua hal. Yang pertama adalah penggunaan perbanyakan dengan cara vegetatif ini akan menghasilkan hasil tanaman yang sama dengan indukannya, di mana indukannya berkualitas tentu akan menghasilkan hasil dari anakan yang berkualitas. Selain itu, dalam teknik vegetatif ini cukup membutuhkan waktu yang relatif cepat dibandingkan dengan teknik generatif karena hanya memanfaatkan bagian dari indukannya. Selain keuntungan tersebut tadi juga tentunya ada beberapa kelemahannya atau kerugiannya. Yang pertama adalah mudah roboh. Tanaman hasil vegetatif ini pada umumnya memiliki perakaran yang tidak kuat dikarenakan kurang panjang akar tersebut dan kurangnya tertanam di tanah, sehingga ketika ditimpa angin yang kencang itu cenderung lebih mudah roboh. Yang kedua adalah sedikit keturunan yang dihasilkan atau sedikit turunan baru yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan karena semuanya tergantung pada seseorang yang melakukan teknik vegetatif itu, seberapa sanggup orang itu akan menghasilkan vegetatif. Makin dia bekerja keras untuk menghasilkan hasil bibit vegetatif, maka akan dihasilkan hasil bibit yang banyak, sehingga sangat tergantung pada kesanggupan petani atau pembudidaya. Yang ketiga adalah indukan tanaman bisa terganggu atau bahkan mati. Teknik ini banyak digunakan pada stek atau cangkok, di mana ketika stek atau cangkok sudah dihasilkan, maka dia harus dipotong dari tanaman indukannya atau ranting indukannya. Hal ini akan menyebabkan tanaman indukan tersebut terganggu proses pertumbuhannya, sehingga menyebabkan tanaman itu mengalami penurunan produksi atau bahkan kematian. Ini tampak adanya luka pada tanaman indukan hasil dari pemotongan pada proses cangkok atau stek. Adapun jenis-jenis perbanyakan vegetatif, secara umum vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami itu dilakukan dengan tunas, rhizoma, gerage, tunas dan umbi batang serta umbi lapis. Pada tunas ini contohnya adalah pada tanaman bambu atau rebung, pisang dan sebagainya. Pada tunas juga pada jahe itu juga menggunakan rhizoma. Kemudian umbi batang itu pada misalkan di sini ada kentang, ada wortel. Umbi lapis itu pada bawang merah dan sebagainya. Contoh dari vegetatif buatan. Vegetatif buatan ini dibuat oleh adanya ikut campur tangan manusia, sehingga dibutuhkan beberapa perlakuan. Contohnya dari vegetatif buatan ini adalah stek, merunduk, okulasi, menyambung dan seterusnya. Ini adalah gambar dari menyambung, kemudian ada gambar stek, kemudian ada gambar mencangkok. Mari kita bahas. Yang pertama adalah stek. Stek itu dilakukan dengan memotong bagian dari tanaman indukan. Bagian tanaman yang dipotong itu misalnya adalah batang dan daun. Tanaman obat yang banyak menggunakan teknik stek batang ini adalah sirih, brotowali, dan lada. Ini ada tanaman indukan dipotong kemudian ditancapkan, bahkan juga diruncingkan sehingga akan tumbuh tanaman baru. Ini tanam pada media tanam yang sudah kita siapkan. Berikutnya adalah cangkok. Nah, cangkok ini cocok untuk jenis tanaman obat tahunan. Misalkan adalah mahkota dewa, tanaman melati, dan kenanga. Secara umum, cangkok ini akan menghasilkan tanaman baru berupa perakaran yang
pada usia sekitar 1-3 bulan semenjak dia dicangkok. Di mana cangkok itu memiliki langkah-langkah. Yang pertama adalah kita pilih dahan yang akan kita cangkok. Yang kedua, kita kupas bagian yang kulitnya dan kita bersihkan lendir. Kemudian sampai seperti ini. Pada tahap berikutnya adalah kita tutupi bagian yang kita kerok tadi atau buang tadi kulitnya sampai bersih dengan tanah, kemudian kita tutup. Selanjutnya adalah okulasi. Nah, okulasi ini beda dengan cangkok. Okulasi adalah teknik perbanyakan dengan cara menggabungkan mata tunas suatu tanaman pada batang lain. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk memperbanyak tanaman tahunan juga, misalkan kayu manis, pala, belimbing wuluh, dan sebagainya. Adapun teknik caranya adalah kita pilih tunas yang akan kita tempelkan. Okulasi itu menempel. Kemudian kita pilih batang indukan yang akan kita tempeli. Kemudian langkahnya kita buka kulit itu, kita bersihkan, kemudian kita tempelkan tunas dari yang sudah kita pilih tadi. Kemudian kita balut atau ikat yang kuat sehingga dia akan menyatu dengan tanaman induk. Anak-anakku sekalian, itulah materi pada budidaya tanaman obat teknik perbanyakan dengan cara vegetatif. Di akhir sesi ini ada tugas yang harus kalian selesaikan. Tuliskan jawabannya pada link absensi. Ada 7 tugas, silakan kalian kerjakan pada link absensi. Selain tugas ini ada lagi tugas observasi. Nah, lakukan observasi pada lingkungan tempat tinggalmu untuk menyelesaikan tugas berikut. Kamu lihat kanan kiri rumahmu, kemudian lengkapi tabel ini, nama tanaman obat, teknik perbanyakan bagaimana. Kebetulan ini saya memberikan contohnya singkong, tapi ingat singkong bukan tanaman obat. Nah, ini teknik perbanyakannya adalah vegetatif dengan jenis stek. Kalian kerjakan nanti pada link absensi dan pengerjaan tugas. Demikian anak-anak, pertemuan kali ini tentang perbanyakan bibit dengan cara vegetatif. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.